Masih bersama kami pemirsa, bahan pangan di Kepri dipastikan aman selama 3 hingga 4 bulan ke depan dan hal tersebut tentunya berpengaruh kepada harga yang menjadi terjangkau saat ini. Terkait hal tersebut, Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kepri menghimbau kepada para pelaku usaha untuk tidak menimbun dan menaikkan harga menjelang puasa dan lebaran. Dan apabila didapati maka akan ditindak tegas oleh pihak terkait. Jadi insya Allah secara garis besar stok kita aja sekarang itu sudah mendekati hampir lebih kurang 3.000 ton. Beras saja kita insya Allah mencukupi keseluruhan berdasarkan laporan daripada Bulog kemarin. Dan untuk di pre-nya Tanjung Pinang yang membawahi Ranai, Serasan, segala macam oke, semua sudah ready semua. Berdasarkan konsumsi kebutuhan dalam rangka sebulan itu lebih kurang 500 ton, itu bisa sampai 3-4 bulan ke depan dengan cadangan 3.000-an lebih ton yang ada sekarang. Kenapa pemerintah ini ngotot ini mengadakan impor, Pak? Oh enggak, sekarang kan pemerintah sudah menahan impor. Impor itu artinya untuk kestabilan stok. Misalnya nasional itu kan stoknya harus 1,5 juta ton stok. Sepatutnya CBP itu cadangan itu harus 1, sekian. Tapi karena kemarin itu petani baru panen, tapi pemerintah rencana untuk melengkapi stok. Bukan berarti menghambat daripada panen-panen raya sekarang, tapi pemerintah untuk Pak Presiden sudah membatasi bahwa impor beras nanti akan dilaksanakan di atas bulan Juni, Juli, mungkin akan Agustus. Setelah panen selesai, jadi pemerintah menyerap semua gabah petani sehingga harga petani dapat bersaing. Harga beras petani menjadi baik. Nanti setelah panen selesai, pemerintah akan mengimpor lagi beras untuk stabilitas kita. Supaya stok nasional itu tetap di angka 1, sekian juta. Karena kalau di bawah itu akan terjadi gejolak pasar karena kurang stok. Itu sebenarnya cara makronya seperti itu. Nah, ini kan hukum pasar. Jadi kami membahas itu sekarang ini setiap tahun seperti itu. Jadi gini, daerah asal, karena Kepri ini kan bukan daerah penghasil. Kelemahan kita dari dulu seperti itu. Makanya ada petani-petani kecil inilah untuk membantu-bantu menekan sedikit harga. Tapi kalau kita bicara konsumsi keseluruhan, saya ambil contoh gini. Sekarang cabai kita kebutuhan katakanlah 300 ton, 370 ton misalnya, 1 bulan. Sekarang kita mampu cuma berapa petani lokal kita? Paling sekitar 5% tak sampai. Berarti kita supply dari yang lain. Begitu kita supply dari Jawa, dari Lombok, begitu ada permasalahan supply, demand kena duluan. Misalnya supply terhambat karena cuaca di sana. Itu faktor yang kedua. Faktor yang selanjutnya adalah harga transportasi mahal distribusian mahal. Kebutuhan meningkat, barang kurang, harga mahal. Ini penyakitnya dari dulu, makanya MOU, semalam langkah kita nanti insya Allah ke depan. Jadi semalam kami bahas, MOU secara Sumatera sudah saya lakukan. Jadi semua gubernur sudah MOU nih. Sekarang MOU antara kabupaten dengan provinsi penghasil, contoh gini, Tanjung Pinang sudah MOU dengan Medan, Batam dengan Medan sudah. Jadi nanti kekurangan stok apa yang ada di kita dan Medan lebih, dia akan supply ke kita. Ini untuk membantu disparitas harga tadi. Dalam waktu dekat akan MOU dengan Jambi dan Sumatera Barat. Ini kita lakukan terus. Yang ketiga adalah katakanlah Bintan. Bintan untuk produk horti dia lebih misalnya kan, dia supply ke Tanjung Pinang untuk supply ke Batam atau supply ke Balai. Jadi kita tak usah datang dari yang lain. Nah, ini yang pola yang sedang kami siapkan sehingga kebutuhan itu saling mengisi. Artinya di Kepri masyarakat perlu khawatir lagi nggak, Pak? Insya Allah enggak. Jadi kita akan kawal betul bersama-sama untuk persiapan HBKN ini. Kita akan kawal bersama-sama mulai dari Satgas Pangan, dan kita menghimbau semua pelaku usaha jangan menaikkan harga, jangan coba-coba menimbun. Kalau ketahuan menimbun menaikkan harga tanpa ada dasar alasannya di luar dari harga acuan head, kita akan ambil tindakan tegas. Jadi TV Kepri dari Tanjung Pinang menyampaikan.